Pembegalan kembali terjadi, astagfirullahaladzim. Sobat Inspira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau baca berita nih ya, bawaannya mengerinyitkan dahi mulu ya. Karena isinya tuh kadang-kadang tadi narkoba, sekarang pembegalan gitu ya. Aduh, ini nggak ada habis-habisnya gitu ya. Saya ngelihat ini fenomena di mana ketika faktor ekonomi itu akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang gitu ya. Di mana saya ngelihat ya terutama anak muda juga di sini sepertinya ada hal yang mentok gitu. Kok kayak nggak ada kerjaan lain gitu ya selain begal gitu ya, yang bisa menjadi pengganti hal yang saat itu mungkin dia merasa kekurangan gitu. Nah ini kan pasti ada sebab akibat gitu ya. Yang pertama pasti masalah pendidikan, masalah tentang akhlak, tentang adab, dan yang pasti tentang agama. Nah di sini saya lihat anak muda ini membutuhkan informasi-informasi ya untuk menjadi pondasi bagaimana mereka bisa merespon suatu kesusahan ya agar tidak bereaksi ke dalam bentuk kriminal gitu. Nah ini kalau saya lihat ini berarti terutama para asatidz ya dan para dai gitu ya harus sering-sering menyampaikan ya tentang bagaimana kita tawakal kepada Allah. Karena kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan bukakan jalan yang lainnya. Jadi ada satu doa di mana kita ketika mentok ya, dan doa ini doa yang setahu saya ini doa paling pendek ya. Doa yang bisa membuka jalan ketika kita membutuhkan jalan keluar dari suatu masalah, yaitu Allahumma ftah. Nah, cuman segitu doanya. Itu sama seperti doa masuk ke masjid ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah itu kan ya Allah bukakanlah. Nah ketika kita mengucapkan Allahumma ftah, nah disitulah insya Allah Allah bukakan seiring doa kita selanjutnya. Nah di sini kita melihat bahwa informasi-informasi atau ilmu untuk menguatkan anak muda di sini harus lebih masif lagi ya, terutama di bab tawakal. Nah bab tawakal ini ada lagi yang lebih tajam lagi, sebenarnya halus tapi tajam. Nah ini digambarkan dalam sebuah hadis ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau anakum tatawakaluna Allahi haqqa tawakkulihi larzaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimatson wa taruhu bitonan." Ya, sungguh seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal ya, maka Allah akan memberikan rizki seperti halnya Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Ya, ini kebetulan ada suara burung ya, Masya Allah. Dan mereka berangkat di pagi hari ya, burung-burung itu dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Masya Allah ya. Ini sebuah penggambaran yang indah sekali ya. Burung yang lapar, dia tawakal terbang di pagi hari dalam keadaan lapar. Dia bukan S1, bukan S2, bukan lulusan Harvard ya. Tapi dia tetap tawakal mencari rizkinya dan pulang Allah berikan dalam keadaan kenyang. Kita manusia jangan mentok ya. Jangan sampai solusinya begal, solusinya mencuri, jangan ya. Kita dikasih akal, pikiran ya, dikasih hati nurani ya untuk mencari harta yang halal. Insya Allah kalau kita sabar, tawakal ya, menyadarkan diri hanya kepada Allah ya dengan segala kekurangan kita, maka Allah akan bukakan jalannya. Nah, tawakal sendiri menurut Imam Al-Ghazali ya, beliau berkata bahwa tawakal adalah penyandaran hati hanya kepada wakil yang ditawakali ya semata ya. Jadi hanya bersandar kepada Allah ya. Itulah tawakal ya. Adapun penjelasan dari Al-Alamah Al-Manawi ya, beliau berkata tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali ya. Jadi kita menampakkan kelemahan dulu kita ya, bahwa kita tidak punya daya upaya apapun ya, kita makhluk Allah yang lemah dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah ya, bertawakal menyandar kepada Allah. Jadi inilah arti tawakal yang bisa kita resapi, bahwa kita ini kalau dalam keadaan lemah, solusinya ya udah minta tolong ke Allah ya, jangan begal, jangan melakukan hal-hal yang kriminal seperti itu. Jadi jangan lupa hafalkan doanya Allahumma ftah, dan jangan lupa hadis riwayat ini di mana kita diberikan gambaran burung saja tawakal, apalagi manusia. Jadi jangan kalah sama burung ya. Barakallahu fikum.
Bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala kita dilipat gandakan. Nah, kalau pengen pahala kita berlipat-lipat ganda ya, di sini ada yang namanya challenge 30 hari bersedekah bersama sharing happiness. Nah, jadi caranya gampang, tinggal scan aja kris yang ada di layar kaca ini. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Barakallahu fikum.